Sudah terdengar ya? Sudah, Pak. Sudah, sudah ya? Sudah. Sudah. Ya, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan dan hal ini diwakili Pak Anas. Lalu segenap panitia dan teman-teman rekan-rekan dari pengurus OSIS dan MPK Madrasah Aliyah Pendidikan Jakarta periode 2020-2021. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berbagi ya, kami Pak Umam dan saya alhamdulillah diamanati, diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi manajemen acara. Tadi alhamdulillah Pak Umam penyampaian sangat baik ya. Itu sudah apa namanya, memang dulu itu beliau sebagai promotor acara ketika wisuda virtual, yaitu acara virtual pertama kali Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Dan alhamdulillah juga saya terlibat sebagai operator juga ya, dulu operator Zoom, awalnya operator Zoom ya, yaitu pokoknya riuh lah ya kita karena ada proses recording dan lain-lain itu, dan kerjanya itu ada 2 bulan ya, Pak ya, sebulan ya, dan itu cuma ya sebulan pertama itu proses recording dan lain-lain, sebulan sebelum sebulan lagi itu kita mulai proses editing dan lain-lain. Itu memang pekerjaan yang sangat cukup melelahkan ya, karena memang kita pulang itu bisa jam 10 malam, jam 11 malam gitu ya, karena memang mengonsep acara virtual ini yang menaungi ada berapa Paumet, 3 unit ya Paumet ya, 3 tingkat MI, MPS. Nah, alhamdulillah semua perjuangan yang kita jalankan waktu itu alhamdulillah berbuah manis ya, yaitu yang kita tidak sangka-sangka. Jadi alhamdulillah apapun yang kita lakukan apapun yang kita lakukan secara maksimal gitu ya, alhamdulillah nantinya akan kembali kepada kita kembali gitu ya, tidak setengah-setengah gitu ya. Langsung masuk ke materi saja ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya mengelola sebuah acara menggunakan OBS, Open Broadcasting Studio, yang dimana tadi Pak Umam sampaikan sebagai dapur acara ya. Ini coba saya saya ganti dulu jadi share screen aja ya, karena biar lebih mudah, biar nggak mentok-mentok nih. Saya ganti dulu kamera. Nah ini terlihat ya. Nah inilah dapur rekaman ya, dapur streaming pada acara LDKS ini. Dari mulai pertama tampilan bumper, lalu ada tampilannya pengisi acara, narasumber atau yang lain dan lain-lain lah ya. Nanti ada PowerPoint. Jadi sebenarnya OBS sendiri ini salah satu aplikasi live streaming dan recording ya, jadi nggak harus ketika ada acara aja seperti ini. Jadi sebenarnya kamu kalau misalnya punya minat sebagai kayak streamer atau kayak banyak ya sekarang youtuber itu banyak yang menggunakan OBS ini sebagai platform untuk streamingnya gitu, karena memang OBS ini cenderung fleksibel ya untuk streaming. Ada lagi mungkin ada Vmix juga yang bisa digunakan, cuman memang dari segi source yang harus yang dibutuhkan menjalankan Vmix itu adalah besar gitu ya. Jadi untuk
setelah kita mungkin yang belum bisa menggunakan atau mempunyai device yang dengan spek tinggi, mungkin OBS adalah jawabannya karena tidak perlu menggunakan source PC atau laptop yang terlalu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kamu kayak sebagai siswa misalnya nanti ketika ada presentasi kelompok atau misalnya nanti ada nah itu bisa digunakan OBS ini ya. Lalu ada guru misalnya mau presentasi dengan PPT-nya, itu juga bisa digunakan sebenarnya. Jadi nggak harus ini cuma bisa digunakan ketika streaming Zoom ketika ada acara-acara seperti ini. Ini bisa digunakan lebih sangat fleksibel sebenarnya gitu. Lalu ini saya mau menjelaskan dulu alur kerja dari nanti yang akan kita dapatkan ya. Nah ini mungkin yang telah diutarakan sama Pak Umam. Kita akan bagaimana caranya menyambungkan OBS ke Zoom, lalu menyambungkan lagi ke YouTube. Jadi ada 3 nih, jadi Zoom, ada OBS, ada YouTube. Jadi kan kalau kamu kan pernah menanyakan nih, Pak gimana sih streamingnya ke YouTube juga. Jadi ini di Zoom cuma terbatas nih kuotanya, jadi sisanya nanti atau ada audiens lain yang tidak masuk ke Zoom bisa menyaksikan sendiri langsung di YouTube ya. Jadi nanti ini akan mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan secara maksimal ya. Adapun tadi saya mau nanya dulu nih dari Google Drive yang saya share kemarin, itu kira-kira sudah banyak ya yang bisa menginstal ya? Ada berapa orang nih? Ada berapa orang yang udah berhasil? Ini ada 28 ya. Nah, alhamdulillah ini 28 orang yang berhasil menginstal. Nah, langkah pertama ini kan saya sudah bikin bukan video tutorial ya, lebih ke panduan instalasi OBS ya. Nah ini sebenarnya ada 3 komponen penting ya. 3 komponen penting ketika menggunakan OBS. Yang dibutuhkan ya, yang biasa saya butuhkan gitu. Yang pertama adalah file virtual audio cable ini SSR, lalu ada virtual cam, lalu ada NDI capture device. Yang utama adalah virtual audio cable. Ini ya menghubungkan bagaimana suara dari OBS itu bisa masuk ke Zoom dan melempar lagi dari Zoom ini ke OBS dan sebaliknya. Jadi putar-putaran tuh ya, jadi bagaimana suara itu masuk dari Zoom ke OBS ke Zoom. Lalu ada virtual cam, ini sebagai pengganti kamera di Zoom ya. Biasanya kan kalau kamu nge-share, kalau di Zoom itu kan ada pengaturan kamera ya, di pojok sebelah kiri itu kamera mau pakai apa. Nah ini kamera untuk pengganti, jadi Zoom kamu menggunakan kameranya ada tampilan OBS. Nah itu kira-kira pengertiannya. Lalu ada NDI capture device, ini sebenarnya opsional ya. Ketika acara itu terlalu banyak gitu ya, maksudnya konten-konten yang harus dimasukkan terlalu banyak, itu kita menggunakan beberapa layar untuk mengcapture tampilan ya. Kayak sekarang ini saya sebenarnya menggunakan 3 layar gitu ya. Nanti Pak Umam mungkin bisa nge-shoot ya. Di tampilan kita ini ada 3 layar. Cuman minimal kalau saran saya ini, ketika kamu mau menjalankan acara besok gitu ya, minimal operator Zoom atau operator OBS-nya itu menggunakan 2 layar ya, karena untuk memudahkan ketika nanti mengcapture siapa yang narasumber, lalu mengcapture seluruh ada mengcapture lagi. Kayak kan tadi ada 2 tampilan ya, misalnya ada satu Pak Dani, yang satunya Pak Firdaus, terus nanti ada 3 kan, ada 3 lagi. Nah itu
sebenarnya menggunakan yang optimal itu menggunakan kita akan menggunakan beberapa capture video. Nah ini yang biasanya kita butuhkan. Cuman memang karena mungkin dari teman-teman ini resource-nya terbatas. Nah ini mudah-mudahan nanti bagi yang nanti tugasnya sebagai operator OBS mungkin bisa kita pinjamin monitor ya, panas ya, boleh panas, boleh ya, nanti datang ke sekolah kita kita pinjamin satu monitor kalau misalnya dia nggak punya, jadi biar lebih mudah nanti acaranya. Nah ini tadi sudah semua ya untuk instalasi. Ada yang bermasalah nggak kira-kira? Langsung bilang aja di anggota minggu terakhir ya, kita sambil sharing aja. Kira-kira ada masalah atau tidak ketika instalasi OBS ini? Karena tadi dari pagi sih ada aja yang yang WA gitu ya, ada yang masih bermasalah dan lain-lain gitu. Kira-kira sudah tertangani semua teman-teman dari pengurus OSIM BK? Sudah aman ya? Oke. Banyak yang nggak bisa. Bang nggak bisa di mana nih? Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa nginstalnya. Oh nggak bisa nginstalnya. Iya, laptopnya nggak mau gitu. Oh nggak mau. Tapi yang sudah bisa udah banyak ya? Saya dari Google ya Pak, dari OBS-nya. Apa? Saya nginstalnya dari OBS-nya. Oh bisa. Karena sebenarnya ini kan OBS ini free license ya, jadi sebenarnya ketika kamu mengunjungi website OBS itu udah ada installernya gitu ya. Karena untuk mempermudah aja saya taruh di Google Drive. Kalau misalnya nanti yang belum bisa, kira-kira misalnya kok susah banget gitu ya, ketika di download masih korup gitu, nggak bisa diinstal-install. Coba nanti kamu pergi ke ke websitenya aja, ke websitenya OBS. Nah ini nanti paling atas biasanya. Nah ini OBS Project. Nah ini paling bawah nanti ada installernya tuh. Ini kamu bisa milih buat Windows, macOS atau Linux. Nah ini nanti bisa di-download ya. Kalau bagi yang teman-teman misalnya di OBS-nya nggak bisa install, atau misalnya ketika download itu crash, itu bisa ngambil aja aplikasinya langsung dari official website dari OBS itu sendiri. Nah biar nggak terlalu lama ya, ini ngomong-ngomong udah hampir setengah jam nih buat pembukaan dong ya. Udah setengah jam nih buat pembukaan dong. Kira-kira sudah ada yang membuka aplikasi OBS-nya? Sudah dibuka? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah ini yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah untuk pengaturan dulu nih, pengaturan ketika Zoom ini terbuka biasanya adalah single ini ya, tampilnya single view gitu ya, single view. Nah ini ketika acara nanti, karena kan kalau misalnya single view ini ketika saya pencet ini langsung berubah nih ya. Nah ketika langsung saya pencet ini langsung berubah nih. Nah ini untuk mengakalinya adalah ada studio mode. Jadi ketika saya masih klik nih, ini tampilan saya nih. Nah ini kalau saya klik, ini belum tampil kecuali kalau saya ini ada tampilan preview sebelah kiri tampilan preview. Nah ini tampilan program adalah output. Jadi yang akan ditampilkan di Zoom adalah sebelah kanan yang tampilan program. Nah ini kalau yang sebelah kiri ini tampilan persiapan ketika kira-kira sudah layak belum nih di sini kita tampilkan. Nah ketika sudah layak baru kita pindahkan ke sebelah kiri dengan cara mengklik transisi. Misalnya kayak ini nih, sudah layak kita upload nih, transisi. Nah berubah sebelah sini. Ini yang sebelah kanan ini yang bakal jadi tampilan Zoom kita nantinya. Nah itu ya. Baik lagi untuk pengaturan awal, ini adalah pengaturan audio ya. Mudah-mudahan sudah bisa menginstal virtual cable-nya ya.
Karena untuk mengirimkan suara Zoom ke OBS, OBS ke Zoom itulah menggunakan virtual cable yang dibutuhkan. Itu salah satu aplikasinya yang saya kasih, itu yang ada yang bikin dua line ya. Nah, ini di setting. Nah, ini untuk di setting ini. Ketika kamu sudah nginstal, itu biasanya ketika nginstal itu bermasalah, mungkin minta di restart laptopnya atau komputernya. Jadi ketika sudah menginstal OBS, lalu mau menginstal virtual cable, itu nggak bisa. Berarti kamu minta kamu restart dulu laptopnya, atau nanti ketika sudah restart, kamu klik kanan aplikasi namanya kontrol panel ya. Kontrol panel ini klik kontrol panel ini klik kanan, nanti run administrator. Nah, ini baru dijadikan dua. Nah, ini jadiin dua, saya restart. Nah, ini baru bisa nanti. Kalau masih mempunyai masalah di virtual audio kabelnya. Nah, ini setelah dijadikan dua, ini kita masuk ke setting, buka OBS-nya, masuk ke setting, lalu pencet settingan audio. Nah, ini pada desktop audio ini kita pilih line 2. Desktop audio itu apa sih? Desktop audio itu adalah line audio yang akan menghubungkan suara-suara dari Zoom ke OBS. Nah, ini suara-suara Zoom ke OBS menggunakan desktop audio. Nah, ini akan masuk ke Zoom. Yang kedua yang bisa diubah adalah monitoring device. Ini adalah untuk mengecek nih, kita memonitoring suara-suara yang ada di OBS biar masuk ke Zoom, dan kita bisa memonitor nih. Jadi ketika kita belum mengatur ini, kita misalnya kayak saya mau nyetel video nih, bumper teng gitu ya, itu nggak ada suaranya, kan, dari OBS ke Zoom nggak ada suaranya. Kadang-kadang salah di sini nih, dia belum diklik line 1. Nah, ini yang bisa di setting. Lalu misalnya kalau untuk live streaming biasa, ini biasanya mic ini saya disable ya, karena memang nggak diperlukan, kecuali kalau misalnya kamu nanti mau recording presentasi atau apa gitu, nanti kamu pilih ini mau dari mana, dari mikrofon atau mikrofon ini mikrofon langsung dari komputer ya. Nah, ini kalau yang lain bisa disable, paling enggak yang harus di setting adalah desktop audio line 2, yang kedua adalah monitoring device-nya di line 1. Lalu pengaturan video nih. Nah, lalu untuk menghidupkan video Zoom dari OBS adalah yang saya bilang tadi di awal itu adalah virtual cam ya. Virtual cam. Ini untuk mengganti kamera dari Zoom itu menggunakan kamera OBS yang ada di tampilan sebelah kanan. Nah, ini adanya di tools. Nah, ketika kamu sudah install virtual cam itu, nanti di tools ini kamu cek aja di virtual. Nah, ini di start ya. Ini kamu bisa pilih auto start kalau misalnya ketika kamu menjalankan OBS langsung jalan, atau manual. Jadi kalau saya sih manual ya. Jadi ketika emang saya membutuhkan untuk OBS untuk masuk ke Zoom, berarti baru saya start gitu ya. Nanti ini biasanya tinggal klik aja nih, karena sudah masuk. Biasanya saya pilih nih kamera 1, ini start. Nah, nanti otomatis di Zoom di Zoom nih, bagian ini biasanya nanti ada pilihan ya. Ini ada Droid Cam yang saya punya, ada Asus Webcam. Ini yang saya gunakan adalah videonya adalah OBS kamera, karena mengganti kamera Zoom menggunakan OBS yang sebelah kanan. Nah, ini pengaturan awal. Lalu di Zoom ini juga diganti mikrofonnya. Ini yang masuk Zoom ke OBS adalah mikrofon 2.
Sedangkan speaker ini sebenarnya ini lain satu ya. Saya karena menggunakan suara OBS ini ke ke Zoom, jadi saya rubah lagi nih biar tadi kan nggak terdengar kan suara saya. Nah, seperti itu. Nah, ini dirubah ke line 2. Pak Rizko suaranya hilang. Ini balik lagi suara saya, balik lagi nggak suara saya? Balik. Ini pengaturan soundnya ya. Jadi di Zoom ini pengaturannya menggunakan ketika kamu menggunakan bukan sebagai narasumber ya, saya sebagai operator saja, ini bisa dirubah ke line 2, ini jadi line 1. Nah, seperti itu. Nah, kecuali kalau saya sebagai narasumber juga nih, kayak sekarang saya butuh suara saya untuk masuk ke dalam Zoom. Berarti saya masukkan dulu nih suara saya ubah ke sini. Atau nanti bisa saja saya masukin audio di sini, cuman yang lebih mudah saya pengaturannya di Zoom saja. Nah, ini kenapa saya mau menunjukkan kenapa saya menggunakan dual screen ya. Langsung ke konten aja ya, konten ini dari layar saya yang satu ya. Nah, spotlight saya yang buka. Di ini galeri sebenarnya kalau misalnya yang tadi kan kalau yang saya bilang dual monitor itu kan untuk mempermudah sebenarnya ya, mempermudah tampilan kamu mengatur tampilan di OBS-nya. Jadi ketika kamu mau meng-capture sebuah video di Zoom, itu ada misalnya kayak saya kan ada video ya ada yang tampilan yang rame-rame nih, ada tampilan satu nih ya. Cuman kalau untuk kalau menggunakan satu layar biasanya itu hanya bisa menampilkan seperti ini nih. Atau nanti pilihannya adalah mapping video. Nah, ini nanti mudah-mudahan yang sudah menginstal OBS bisa langsung praktek ya. Jadi nanti saya cek nih kira-kira siapa aja yang udah bisa menampilkan video dengan menggunakan OBS. Kalau saya butuh contohnya nanti menggunakan 3 tampilan ya. Jadi Zoom kamu nanti bisa ditampilkan seperti ini aja nih, galeri view ya. Tampilkan sebagai galeri view, dan di OBS nanti membuat scan baru. Ini saya contohnya, ini saya nggak hilangin dulu karena memang kemungkinan masih dipakai. Untuk menambah scene baru atau layout baru ya,
itu bisa tambahkan plus ya. Ini rencananya kita mau menampilkan apa namanya 3 orang dalam satu Zoom. Ini misalnya kita kasih namanya tampilan 3 narasumber gitu ya, 3 sumber gitu ya. Nah ini disini. Nanti setelah ini dibuat, baru ada tampilan yang ini kosong nih, belum dibuat. Kalau yang di atas kan ini saya sudah punya ya konten-kontennya ya. Nah ini tampilan yang baru, ini masih kosong nih. Kira-kira dari ini apa yang mau ditambahkan saja gitu ya. Saya mau bikin tampilan seperti ini ya nantinya ya. Nah, yang pertama adalah buat scene baru, lalu tambahkan ini untuk kontennya ada banyak. Ini ada audio capture, ada browser, atau misalnya ada display capture. Display capture ini untuk mengcapture tampilan full, mau layar mana yang kamu tampilkan. Misalnya kayak saya mau display capture ini pilih aja monitor 1 ya, monitor 1. Ini yang tampilan bakal ini semua layar saya yang ada di monitor 1 akan tercapture di sini gitu ya. Oke, maka nanti tampilnya begini. Kalau misalnya kamu rubah ke tampilan ini saya hapus lagi sebagai contoh aja gitu. Nah ini kamu mau menampilkan tampilan Zoom ya, yang tadi ada di galeri view. Ini adalah milihnya window capture. Window capture ini tambahkan aja sebagai galeri Zoom ya. Nanti bisa dicek nih. Ini dipilih nanti Zoom ya. Nanti oke. Ini tampilan kamu nih, tampilan Zoom yang akan kita setting, kita pecah-pecah nih jadi 3 ya, jadi 3 bagian gitu. Nah ini setelah itu kita atur dulu. Ini bisa dikecilin, bisa dibesarin. Ini kalau misalnya mau nge-crop, itu kamu tahan tombol Alt di keyboard, lalu mouse-nya digerakkan. Kita ini mau motong video ya tampilannya. Jadi kalau kamu nggak mencet Alt ini, tampilannya bakal ngikutin gitu ya. Untuk memotong ini harus mencet tombol Alt di keyboard. Nah ini satu fitur lagi di Zoom yang apa namanya tampilannya di sana. Nah, ini saran saya yang ini fitur terbaru dari Zoom ya. Jadi ketika kamu di galeri, ini kita sudah bisa mengatur siapa-siapa aja yang akan tampil di baris pertama misalnya. Baris kedua siapa gitu ya. Ini dibutuhkan kenapa? Karena nanti ketika kamu sebagai misalnya operator Zoom atau nanti ada operator OBS atau misalnya kamu mau presentasi ya sama sekelompok gitu ya. Ini kamu bisa nge-capture-nya secara mudah. Kadang-kadang ketika kamu masuk Zoom, galeri itu kan berantakan ya, siapa ini misalnya saya ada di tampilan 1, teman saya ada di page 2 dan seterusnya gitu ya. Dan ini bisa memudahkan kamu untuk mengatur nanti selanjutnya dipotong-potong ke dalam template gitu ya. Misalnya yang pertama ini saya mau ngasih siapa nih teman-teman saya yang bakal di-capture. Misalnya ada narasumber. Yang pertama misalnya narasumbernya Pak Umam ya. Lalu misalnya ada siapa ini? Sabrian ya.
Ada Sabian. Lalu ada apa lagi? Ini siapa? Naura ya. Nah ini ada Naura nih. Nah nanti di OBS ini bakal mengikuti ya, apapun yang ada di tampilan kita rubah di OBS di Zoom, ini bakal ngikutin. Nah ini akan kita tampilkan, kita potong sebagai 3. Ini misalnya satu kelompok, itu anggota kelompok saya 1, 2 dan 1, 2, 3 nih. Yang pertama adalah ini potong dulu nih, Pak Umam. Nah, ini Pak Umam nih. Lalu ada misalnya display lagi nih, capture lagi yang tadi Zoom Gallery, karena tadi sudah kita apa namanya sudah dibuat ya, kita bisa add exception aja. Yang kedua misalnya ada Sabian. Yang ketiga ada Rizky Naura ya, ada Naura. Ada Naura, ada Pak Umam, ada Sabian, ada Naura nih ya. Nah ini biar lebih cantik kan, ada biasanya saya ada template ya, nanti bisa di download di Google Drive yang saya sudah sediain. Itu ada beberapa template, silahkan aja pakai untuk buat coba-coba ya. Tadi kalau karena bentuknya image, gambar yang saya kasih itu sebagai template itu image, berarti insert kontennya image. Nah kita lihat nih, misalnya template 3 orang. Nah kita browse di mana lokasi gambarnya, template-nya. Ini beberapa template ya. Ada 3 orang, tinggal di open. Nah, nanti ini tampil open. Ini nanti disesuaikan aja nih, coba atau mau cepet kamu kan klik, kamu Ctrl F, nanti dia udah ada di tengah. Nah, ini saya atur nih, tinggal Pak Umam adanya di sebelah mana, sebelah sini. Ini Sabian ada sebelah apa? Ini kadang-kadang kan berubah nih ya, ini bisa diatur-atur nih. Misalnya kenapa dia apa namanya nggak tembus ke atas, karena ada posisi template ini apa namanya yang jadi border ini ada di paling atas. Kecuali kalau misalnya saya taruh di bawah, berarti ini kelihatan kan. Ini kalau saya pindahin ke atas jadi ketutup. Jadi misalnya kamu kotak-kotak ini nih yang di ujung merah ini bisa saya sesuaikan, jadi nggak jadi kelihatan lebih rapi. Ini kalau kamu nggak mau berubah posisi sudah benar, ini bisa di lock. Jadi ketika saya klik, dia nggak bakal berubah nih. Yang kita bisa rubah posisinya hanya yang kita nggak kunci ya, video-video yang akan kita masukkan. Nah, ini sudah jadi nih tampilan seperti ini. Udah ya? Udah ya? Udah ada yang bisa? 3 tampilan? Pak, saya izin nanya. Langsung aja. Tadi cara motong itu pencet apa deh, Pak? Motong yang mana nih? Yang motong, kan tadi ada banyak tuh, terus motong jadi satu gitu. Kan tadi kan banyak ya. Ini saya hilangkan dulu. Motong gini ya. Ini saya hilangkan dulu. Ini aslinya. Ini kamu pencet Ctrl F, Alt di biasanya di bawah ya, ada di bawah ya, pojok bawah ya, sebelah kiri. Ini di Alt, di buat motong nih. Kalau kamu nggak mencet Alt, ini ketika kamu geser dia malah membesar kan gitu.
Jadi ketika kamu mau mencet ALT, ini akan bergeser sejauh mana kamu mau mengcrop video yang akan kamu tampilkan. Ada lagi? Ada yang sudah bisa? Atau masih bermasalah? Pak, saya kan nyambungin ke Zoom-nya kan ya Pak. Nah, tapi yang di sini tuh yang ketangkap tuh Zoom-nya warna putih dong. Jadi saya kayak nggak ada orang-orangnya gitu Pak. Tapi ada Zoom-nya. Tapi warnanya itu jadi putih doang gitu. Layarnya jadi putih semua. Mati ini. Coba spesifik. Kamu makainya di face-nya apa? Speknya? Apanya? Speknya apa? Spek laptopnya atau komputernya? Laptop Kalau kamu. saya pakai ini laptopnya Lenovo yang apa sih ini deh? Lenovo. Ya Lenovo. Nggak ngangkat. Bagaimana ya? RAM-nya kali? Bisa jadi dari device-nya ya. Device-nya. Kecuali kalau misalnya ada masalah yang biasanya timbul masalah. Tadi yang masalah kayak apa namanya kayak Algi itu memang saya belum temukan solusinya ya, karena emang Pak Umam kemarin juga nyoba di komputer sini itu nggak bisa. Cuma memang sepertinya memang ada permasalahan dari apa namanya device-nya, misalnya minimum requirement-nya kurang gitu ya. Cuman kalau misalnya layarnya blank hitam, kamu lihat spek dari laptopnya lumayan gitu bagus, itu kemungkinan, dan ketika lihat PGA-nya itu Nvidia, itu kemungkinan hanya pengaturan dari Nvidia-nya. Cuma untuk yang layar putih ini saya belum menemukan solusinya ya. Jadi praduga saya adalah dari spesifikasi laptop itu sendiri. Mungkin nanti ke depan kalau misalnya saya sudah mempunyai solusinya, saya akan informasikan ke teman-teman gitu ya. Ada lagi yang ditanya? Nah, udah ya. Nah, lalu bagaimana menginsert video ya? Case di sini saya punya trailer gitu ya, kayak punya bumper gitu di awal. Biasanya kan ada bumper ya untuk menunggu ketika acara itu belum mulai, penontonnya udah banyak gitu kan, kita bingung masa apa namanya tampilannya kosong atau hitam aja kan bingung ya. Ya udah buat ngebuang waktu, atau misalnya nanti ketika kamu acara itu MC-nya apa untuk mempersiapkan MC aba-aba nih acaranya mau mulai nih, kita bumper dulu, selesai bumper baru MC masuk gitu. Atau misalnya nanti ketika narasumber itu bermasalah nantinya apa namanya koneksi putus atau seperti apa seperti itu bisa setelin bumper atau trailer. Jadi sebisa mungkin kalau memungkinkan itu apa namanya dari MC juga bisa bisa, kalau MC-nya juga ternyata yang putus itu koneksinya malah MC-nya kan, ya udah kita setelin video aja dulu sambil nunggu ya kan gitu. Jadi memang salah satu fungsinya kenapa ketika ada acara virtual itu kita membuat video itu untuk membuang-buang waktu ya, salah satunya gitu. Ketika ada trouble nanti kita gunakan sebagai mengisi video gitu. Jadi biar biar nggak kosong aja gitu ya. Nah, ini gimana cara menampilkan video? Ini adalah caranya adalah yang pertama add scene ya, adalah video trailer atau bumper ya. Nah, ini nanti timbul di sebelah kanan ini untuk kontennya. Berarti ketika kita menampilkan video, otomatis yang kita ambil adalah media source. Ini berupa video atau musik, ini adanya di media source. Kalau kayak gambar kan image ya, visual effect berarti menampilkan capture monitor atau seperti apa. Atau window capture ini untuk lebih ke program gitu. Ini kalau misalnya untuk video ke media source. Ini misalnya bumper
Nanti kita bisa search, nanti misalnya di sini ini ada banyak ya, misalnya ada general bumper, kita pilih open. Nah, ini bisa kita atur, bisa di loop atau enggak, jadi ketika bumper itu selesai bisa dilanjutkan lagi, atau misalnya ketika itu bumper selesai langsung hitam gitu tampilannya karena video selesai gitu. Jadi ini bisa di loop, atau misalnya kalau yakin bakal selesai bisa jadi nggak usah di pengaturannya. Lalu oke. Ini video bumper. Nah ini nggak kelihatan sebenarnya ya. Ini kita coba transisi dulu. Nah ini kadang-kadang ini ketika kita belum atur tampilannya masih berantakan kan, nggak simetris gitu ya. Ini kita atur lagi nih videonya. Ya, makanya kenapa ketika kita mau menyusun acara di OBS itu paling nggak 1 hari sebelum pelaksanaan itu konten-konten yang harus ditampilkan itu paling tidak sudah selesai gitu ya. Baik itu video atau misalnya konsep acara seperti apa, rondonya seperti apa, siapa aja yang kita tampilkan. Berarti kita punya konsep nih, dalam satu waktu ada yang 1 orang kita tampilkan, ada 2, ada 3 atau seperti apa, itu kita sudah menyusun template-template yang ada di sebelah kiri. Jadi biar nggak, kalau misalnya ada perubahan-perubahan pun mungkin paling orang-orangnya saja kan seperti itu, jadi nggak terlalu repot. Nah ini kalau misalnya tadi kan audionya juga ini ada tambahan lagi nih. Ketika sudah kita atur di setting, ini mau mengeluarkan video suara video ke Zoom. Ini dia pengaturan tadi kan ya, ada ini yang satu untuk Zoom masuk ke OBS, yang kedua ini yang satu ini suara Zoom ke OBS. Dari suara OBS ke Zoom. Nah, ini monitoring device. Nah, ini ketika kita belum setting, ini kita sebagai operator OBS ini sebenarnya belum bisa dengar kalau misalnya di di speaker ini kita belum setting. Makanya untuk memonitoringnya, nah ini ketika nanti ada video ini bisa bisa diingat, ini juga harus disetting nih dari dari suaranya gitu ya. Jadi ketika ini sih sudah masuk, cuman nggak terdengar, kita nggak bisa dengar nih video yang itu bener-bener keluar nggak suaranya. Emang kan keluar nih ya suaranya, cuman kita nggak tahu ini sudah sampai mana suaranya gitu kan. Ini bisa dicek nanti di playback device. Klik kanan, nanti ada playback device, atau misalnya ada di, kalau nggak ada playback berarti nanti di sound ya. Itu ada pengaturannya. Nanti adanya di ini klik sound, lalu nanti ada di recording. Nah ini adalah untuk memonitor suara yang sudah ada gitu ya, yang sudah masuk gitu. Nanti dicek, ini kan karena tadi kita monitoring device-nya Lensa tuh, maka dicek nih klik kanan properties, nanti listen, nanti tinggal di checklist nih. Awalnya mungkin nggak di checklist ya, ini karena sudah saya pakai makanya saya checklist. Nanti ini listen to device-nya di checklist, lalu nanti ini cek audio mana yang bakal kita bisa dengerin suara video ini gitu ya. Ini dari sisi operator ya. Ini tinggal klik karena saya memakai speaker default, makanya pakai speaker 2 ya. Tinggal oke aja. Nah, nanti baru bisa mendengar nih suaranya benar-benar memang keluar. Nah, satu lagi pengaturannya ada di sini. Ketika kamu mengganti ke bumper atau video yang akan kamu nanti gunakan, ini juga jangan lupa dicek settingnya. Ini sudah masuk keluar. Suaranya tandanya kalau misalnya hitam ini atau gelap ini biasanya berarti suaranya nggak keluar gitu. Kalau misalnya warna ini gerak-gerak berarti memang suaranya sudah keluar, cuma kita nggak bisa dengar, belum dengar gitu ya. Nanti ada settingannya, ini tinggal klik roda gigi ini, lalu klik advanced audio play preference. Nah ini nanti ini setting defaultnya monitor off.
Ini nanti pindah ke monitor on output. Jadi kalau monitor off ini kita nggak bisa mendengar ya, kita nggak bisa mendengar suara dari videonya. Lalu kalau misal monitor only kita cuman bisa dengar doang, cuman kan iseng juga ya. Kita nggak tahu suaranya sudah masuk keluar. Lalu ada lagi monitor dan output. Monitor dan output yang kita pilih. Setiap video yang ada nanti monitor dan outputnya kita pilih ya. Jadi kita juga bisa mendengar suara video-video yang kita oke, misalnya kayak ini ya, kayak trailer itu. Ini juga nanti ada trailer ini, nanti bisa dicek. Ini untuk memonitor suaranya juga harus dicek monitor. Makanya ketika nanti ada acara, mudah-mudahan video-video yang akan ditampilkan sudah jadi ketika kita mau launching acara ya. Dan kita sudah masukkan ini ya biar nggak takut kadang-kadang kelupaan ya, ternyata ini yang belum di setting. Lalu ini juga bisa nanti video ini juga bisa jadi tampilan lagi nih, kita unikin lagi ya. Oke, kita mau ngambil video bumper nih. Jadi kita mau tampilan bumper itu sampingnya ada partisipan gitu ya. Kita lihat kita bikin lagi skinnya. Skin video dan partisipan. Nah ini nanti kita tinggal tambah skinnya, berarti kasih video media source. Nanti yang sudah bikin tadi yang pertama kita ambil. Kan ada bumper yang kita baru buat tadi ya, bumper kegiatan. Lalu Ctrl F saja biar mengikuti layar. Ini tambahin image, misalnya kasih image, sesuaikan aja namanya mau apapun gitu ya. Yang misalnya mau ada tampilan dua. Jadi satunya kasih partisipan, kasih teman-teman yang sebelah kiri yang bakal sebelumnya tampilan yang sebelah kiri ini yang saya ingatkan, sebelum tampilan kiri ini kita klik transit dan yang sebelah transit dan yang sebelah kanan belum akan muncul gitu ya. Jadi tampilan baru kita masih bisa mengolah tampilan di sebelah kiri sambil sekarang ini berjalan. Apalagi ya? Kira-kira sudah kan ya itu dulu. Lalu ada pertanyaan nggak sampai sini kira-kira? Ada nggak? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Pak, izin nanya. Pas mau masang videonya itu dia kayak apa? Nggak keluar gitu videonya. Kayak gimana tuh? Jadi kayak pas kita mau masuk kan kita nyeting tuh ini videonya, pas udah pas pengen di oke dia nggak muncul gitu di layar itunya. Coba klik transisi dulu. Enggak, maksudnya pas nyetingnya gitu Pak. Iya, kayak tadi kan masih hitam ya. Tapi kalau diklik ada kan? Nggak ada Pak.
gimana ya? Enggak, kalau belum lihat juga ya. Sudah sampai tahap ini nih, sudah sampai melihat. Nah iya pas gitu kan saya pencet tuh apa yang videonya. Oh ya. Kali ini gitu ya. Heeh. Terus pas di oke dia nggak ada. Memang tidak ada, ini ada di pojok tuh merah. Ada kursor ya. Nah, ini di merah nih. Nah, coba kita transisi dulu tuh. Ini baru ada nggak? Begitu bisa nggak? Di transisinya mau keluar nggak? Enggak. Kalau gitu coba nanti di close dulu OBS-nya. Kadang-kadang nyangkut. OBS-nya di close dulu, habis itu buka lagi. Nanti biasanya kamu klik lagi tadi yang kamu buat, kamu klik transisi. Itu biasanya bisa. Oke Pak. Sambil nunggu, ada lagi nggak yang nanyain? Ada lagi nggak yang nanya? Sudah ya. Ini nggak nanya apa? Mungkin saya nggak tahu nih, nggak nanyanya bingung apa emang sudah ngerti. Udah, lanjut ya. Nah, ini langsung aja mungkin ke streaming ya. Ini untuk ke apa namanya kayak menampilkan PPT atau misalnya yang lain mungkin nanti juga bisa. Saya sedikit saja mungkin ya. Ini ada misalnya ini mau menampilkan apa namanya PowerPoint, nanti bisa dibuka dulu misalnya punya Pak Izin, Pak Omong punya ini. Kalau mau menampilkan program atau misalnya PowerPoint-nya untuk di OBS nanti bisa bikin misalnya ini dibuka dulu PowerPoint-nya, lalu pilihnya ke tampilan reading view, ke tampilan reading view. Nah, ini dia untuk siap dimasukkan ke input ke dalam OBS. Nah misalnya kayak gini ya. Kayak ini misalnya adalah PPT ya, PowerPoint. Nah ini nanti bisa ngambilnya dari Zoom, misalnya dari Zoom, atau misalnya kamu sendiri yang jadi pembawa materi. Ini misalnya yang kita contohnya, saya sebagai pembawa materi ya. Yang pertama adalah memasukkan video yang ada di laptop ya, video saya, kamera saya yang di laptop itu ngambilnya adalah video capture device ya, karena saya mau ngambil ini nih, kamera saya nih. Kalau kamu nanti ada beberapa kamera, nanti ada ininya apa, ada beberapa pilihan. Ini coba misalnya webcam. Nah di webcam ini nanti ada pilihannya. Misalnya kamu ada lebih dari satu kamera, ini akan tampil semua ya. Ini karena saya cuma punya satu kamera, berarti yang tampil adalah hasil webcam saya. Ini oke. Oh tidak bisa. Ini karena kamera saya udah masuk di Zoom, jadi mohon maaf nggak bisa nampilin. Jadi apa namanya, memang kalau dari kemarin memang kalau misalnya saya menggunakan Zoom, menggunakan kamera di OBS saya nggak bisa masuk. Cuman biasanya kalau misalnya kamu apa namanya menggunakan kamera lain atau misalnya ada input lain itu bisa digunakan. Atau misalnya nanti kalau kamu mau membuat sebuah presentasi gitu ya, ini bisa digunakan untuk output, input kameranya gitu. Misalnya nanti kamu mau taruh sini, kamu foto, kamu taruh sini, lalu nanti di sampingnya misalnya ada apa namanya PowerPoint. PowerPoint ini milihnya adalah Windows Capture karena akan mengambil program PowerPoint gitu ya. Ini PowerPoint.
Contohnya kasih nama PPT. Nanti ini dipilihnya ada yang namanya PowerPoint Excel. Ini program. Ini nama judul PowerPoint yang bisa kita ambil. Nah ini. Nanti sesuaikan saja nih tampilan kemana, lalu mau di sebelah mana gitu kan. Dan nanti kamu posisinya mau di sebelah mana gitu kan. Nanti ketika kita rubah-rubah, nah ini jadi tampilan di sini ini adalah sama dengan tampilan yang akan kita misalnya dari narasumber next Pak. Nah kita tinggal next aja ya. Nah, seperti ini untuk settingan di OBS. Nah ini sudah kira-kira situ dulu ya materinya ya, langsung masuk ke streaming ke Zoom. Nah ini untuk streaming ke Zoom ini ada pengaturannya di setting. Nah untuk streaming ini paling tidak kamu mempunyai akun yang sudah bisa live streaming. Paling enggak tahu saya itu paling enggak seminggu sebelum acara berlangsung itu untuk bisa kamu streaming online itu menunggu seminggu ya Pak Mom. Saya nggak bikin apa-apa ya. Nah ini kalau nggak seminggu ya buat bisa streaming ya. Bisa langsung aja ya. Nah ini misalnya kita mau nah ini misalnya mau streaming ke YouTube ya. Ini yang pertama kamu lakukan adalah nah ini pertama masuk ya. Ini saya minjem akunnya Pak Umam karena saya belum punya akun buat YouTube ya. Nah ini nanti tinggal create. Nah ini go live. Nanti akan terbuka tampilan untuk streaming video. Jadi acara kamu mau di online kan ke YouTube. Bisa dari sini. Login dulu. Ini bisa setup buat misalnya right now atau misalnya schedule kamu mau kapan untuk pilihan schedule ini kapan kamu akan melakukan streaming gitu. Kalau sekarang berarti pakai ini. Kalau ini karena kita menggunakan OBS, pilih ke streaming software. Nah ini nanti keluar tampilan seperti ini. Nah ini kuncinya untuk streaming adalah di stream key ya. Jadi di tampilan ini ada tinggal detailnya kamu mau edit misalnya jadi apa gitu, kategorinya education, publicity-nya seperti apa gitu. Mau di public atau private gitu ya. Lalu di sini ada enable DVR ini lebih ke kualitas kalau tidak salah ya. Lalu di sini ada caption misalnya kalau misalnya mau ada subtitle atau caption itu bisa dibuat pengaturan. Lalu tinggal ini string key yang akan kita copy ke ke OBS. Ini tinggal di copy. Lalu pindah ke OBS. Ini tinggal paste saja. Ini tinggal di apply. Coba di apply. Oke. Lalu setting.
Nah, nanti ketika kamu start streaming ini sudah masuk hijau ya. Nah ini tinggal apa? Ini tampilan saya yang ada di sini nanti masuk nih ke YouTube ya. Nanti tinggal kamu copy aja nih apa namanya tadi itu URL-nya. Misalnya ini URL saya nih bakal mau apa streaming, tinggal share ke teman-teman. Ini streaming ke tempat saya nih. Silakan ya. Jadi apa yang menjadi perubahan-perubahan ini nanti adanya di apa di YouTube nanti ada perubahan. Cuma memang ketika live ini emang pastikan dulu koneksi kamu harus benar-benar kuat ya. Karena nanti kebagi nih, ada jaringannya buat Zoom, ada jaringan buat ke YouTube kan. Jadi kamu harus mempunyai koneksi paling enggak yang stabil gitu ya dan cukup gitu ya. Jadi pastinya nanti pasti ada delay ya antara Zoom dengan YouTube. Karena nanti ketika kamu masuk entah berapa jeda 1 menit atau misalnya berapa detik itu pasti ada ada delay. Nanti kamu bisa cek live kita misalnya nanti ada di nanti kita cek ini nanti kalau mau ngecek berarti ada di sini ya. Nah untuk kalau sudah selesai ini kamu tinggal stop streaming. Ini kalau kamu sudah selesai kamu tinggal stop streaming. Ketika kamu cek stop streaming ini selesai ya. Nah ini nanti ini masih menunggu nih, nanti dia selesai menjadi hitam. Semuanya di merah ya. Kalau misalnya di online berarti nanti indikatornya ini hijau, di sini hijau, di sini juga hijau nih. Ini ketika koneksi kita nyambung ke YouTube nya akan berwarna hijau. Nah ada lagi tips gimana caranya ketika streaming ini kamu sekalian recording gitu ya. Nanti kamu bisa ketika kita streaming kan nggak recording nggak nyala kan, berarti kita nggak record kan, takut lupa gitu. Misalnya kamu sekalian streaming sekalian recording ini bisa juga nanti kamu cek aja automatically record dan streaming. Jadi nanti habis ini kamu apply, oke. Nanti otomatis ketika kamu streaming maka recording ini juga akan berjalan. Jadi kamu bisa kalau kamu memungkinkan, kamu mau kalian nih nanti buat laporan nanti ketika sudah selesai kita mau edit hasil kita gitu ya. Jadi sangat bisa. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Kira-kira udah sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini memang sudah sore juga ya, buat yang sudah capek nih, sudah dari pagi. Ya kira-kira sudah ini ya, sudah ada gambaran ya. Ya. Saya nanya Pak. Ya silakan. Kan tadi kata Bapak harus pakai 2 monitor. Nah kalau misalnya satunya tuh laptop tapi satunya tuh PC itu bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Satunya PC, satunya Laptop. bisa. Kalau saya nih yang jual kamera coba Kauman. Coba saya masuk ke Zoom ini ya, menggunakan. Jadi ketika saya mau bikin meja ruang kerja saya dengan Pak Umam ya. Ini coba saya masuk ke Zoom-nya dulu sebentar. Kita sebentar masuk ya, sambil bikin.
Ya, Halo, gimana ya? Nah ini saya mau apa namanya nunjukin ruang kerja ya. Nah ini saya menggunakan dual screen laptop dengan layar monitor. Jadi layar di monitor ini yang di komputer itu nggak dinyalain, jadi nyambung doang ya. kabel karena saya menggunakan laptop zaman dulu, jadi VGA ini bisa langsung masuk ke dalam laptop. Cuman kalau Nah, saya VGA ini bisa langsung masuk ke dalam laptop. Kalau menggunakan laptop yang model-model sekarang, berarti kamu biasanya itu menggunakan namanya video capture ya. Jadi untuk menyambungkan kabel VGA dari monitor ke laptop gitu ya. Karena emang biasanya laptop zaman sekarang itu USB kayak HDMI gitu ya. Jadi colokannya HDMI bukan VGA lagi. Jadi harus punya adaptor seperti itu. Jadi ini contoh workspace kita ya. Yang pertama itu adalah untuk monitoring Zoom. Yang kedua ini adalah yang saya sebut sebagai yang pertama tadi NDI ya, untuk mengcapture tampilan layar komputer lain pada satu jaringan LAN gitu. Kalau misalnya kamu nanti kerjanya dalam satu jaringan gitu ya, di rumah siapa nih kita janjian, kamu sebagai operator OBS ya, saya jadi hostnya ya, atau saya jadi co-host ya. Kita mau menampilkan video dia nih yang ada di monitornya, kita bisa pakai NDI karena kita bisa mengcapture layar monitor dalam satu jaringan LAN. Tapi harus satu jaringan LAN, jaringan WiFi. Cuman memang karena kalau WiFi itu kan kadang-kadang sering putus-putus ya. Jadi kita sarankan mendingan menggunakan jaringan LAN. Nah, itu ada lagi nggak? Dari jauh. Ada lagi nggak? Udah, cukup. Pak, cukup satu monitor bisa nggak, Pak? Satu monitor. Iya. Satu monitor. Cek. Marisko. Saya nggak ada. Bapak suaranya hilang. Halo, tes. Masuk ya? Ya udah. Nah, pada dasarnya bisa untuk menggunakan satu monitor ya. Cuma memang terbatas saja gitu, karena ketika kamu mengoperatorin sebuah acara gitu kan, kadang-kadang kamu mau nge-capture ternyata kayak partisipan nih kan, tanya jawab nih, saya jawab ya. Kita kan nggak selalu ketika kita menggunakan galeri view kan kita udah setting nih narasumber yang memang sudah diputuskan bakal mengisi acara, kan kita bisa setting nih paling atas tuh di galeri view, kita bisa rubah ya. Cuman ketika nanti ada tanya jawab itu kita nggak bisa ngepin karena kan kadang-kadang di mana gitu kan orangnya kan nggak kedengeran gitu, nggak kelihatan di layar pertama. Ya itu bisa saja. Cuman memang nantinya kalau solusi dari saya, kalau misalnya kamu memakai satu layar itu jangan di spotlight ketika nanti ada sesi tanya jawab gitu. Jadi nanti ada yang ngomong nih kayak pertama kemarin pas lagi kelas meeting ya, jadi ketika dia ngomong ya sudah tampil dia gitu.
Karena kalau misalnya kamu jadi operator OBS, terus yang kalau saran saya sih minimal punya 2 layar ya, satu buat ngeprint, satu buat yang lain gitu kan, buat buat nge-capture yang lain gitu ya, mencari-cari. Karena emang agak ribet kalau cuma satu layar gitu ya. Banyak sih sebenarnya bisa, cuman emang agak repot aja. Nanti kamu coba nanti ketika kamu dicoba-coba aja ketika kamu menggunakan satu layar atau misalnya menggunakan 2 layar. Bisa aja ya. Ada lagi nggak? Saya mau nanya lagi Pak. Ya. Itu Pak, kalau kan tadi kata Bapak, jadi tuh kalau misalnya dua orang, berarti kan ada 2 OBS-nya. Itu bisa satu server. Apanya nih? Maksudnya bisa nggak? Apa misalnya kayak meeting kayak gini, terus taruh. Ya. Ituan jadinya satu server gitu loh Pak, ngerti gak sih? Tapi 2 orang, dua monitor beda juga, tapi satu orang satu monitor gitu masih bisa apa nggak? Nah, dia bilang pakai NDI itu jaringan kalau mau. Atau misalnya ada satu lagi nih, kalau misalnya kamu nggak punya jaringan, kamu mungkin pakai remote desktop. Kayak misalnya kayak saya nih, kayak di kayak ini sih kayak TeamViewer, tahu nggak? Aplikasi TeamViewer. Atau misalnya kayak Google Desktop, itu kan bisa melihat komputer lain, monitor komputer lain tuh di komputer kita, itu bisa juga nanti. Jadi nge-capture programnya browser gitu, atau misalnya programnya TeamViewer gitu. Nanti jadi seperti itu metodenya, karena emang sebenarnya ya saya bilang paling enggak sebenarnya paling enak itu minimal 2. Satu itu bisa, cuman emang kamu harus punya effort lebih ya ketika nanti ada pergantian scene dan lain seperti itu. Bisa. Atau nanti itu aja, ketika nanti besok mau ada acara, saya sarankan sih nanti ya kita pinjemin lah satu layar gitu ya, untuk sekalian belajar juga ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya begini doang kan kadang-kadang lupa gitu kan. Sekalian sih ya gunanya buat yang tadi dibilang konsultasi gitu ya, sambil konsultasi kalian main. Baik, Pak Rizko, Pak Umam, kayaknya udah jam 3.26 nih. Udah pada lemes kan? Iya, maaf. Ntar ya kalau misalnya ini tanya-tanya aja, konsultasi lagi ya. Nanti main kesini aja sama Pak Rizko private langsung. Kalau di luar mahal nih ilmunya. Mantap. Ya, baik. Untuk peserta LDKS, jika masih ada pertanyaan langsung bisa ke Pak Umam atau Pak Rizko ya. Karena waktu juga, karena belajar ini memang tidak butuh sekali 2 kali. Benar nggak Pak Umam, Pak Rizko? Jadi bisa, semakin terlatih itu karena kalian semakin sering mengadakan event lama-lama pasti bisa, dan nggak bisa sekali 2 kali seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada 2 narasumber luar biasa kita dari Madrasah Alia Pembangunan Jakarta, Pak Umam, Pak Rizko. Terima kasih banyak atas ilmu broadcastingnya. Kalau saya bilang ya, saya itu berasal lagi kuliah broadcasting. Jadi kalau ada yang mau masuk jurusan broadcasting, kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ilmunya bermanfaat sekali dan kita mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan yang baru seperti itu. Untuk tadi Pak Umam, Pak Rizko menawarkan jika ingin itu, sebelumnya pertama janjian dulu ya sama Pak Umam atau Pak Rizko jika akan nanti kalian mau ada event nih. Nah, ditambah dengan izin orang tua untuk boleh, mungkin saya nanti konfirm ke Pak Anas kali ya, mungkin nanti Pak Anas membolehkan atau tidak jika memang harus offline kalian bertemu dan belajar gitu.
Nanti kalian bisa tanyakan langsung ke Pak Anas ya, seperti itu. Dapat izin boleh nggak nih kesini kalau umpamanya cuma sejam apa 2 jam gitu ya, tetap protokol kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Umam, Pak Rizko yang luar biasa, dan peserta LDKS juga yang tidak kalah luar biasa dari jam 8 sampai jam 3.28 saat ini, yang selalu setia, selalu menimba ilmu luar biasa buat kalian semua. Saya sangat kagum dengan kalian ya, dengan fisik kalian, terus juga kemauan kalian gitu, dengan keinginan kalian, rasa penasaran dengan pengetahuan yang kalian serap seperti itu. Semoga selama 2 hari ini, bahkan 3 hari ya dari LDKS ini menambah khasanah ilmu pengetahuan kalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Apalagi dari 7 Habits itu buat pribadi sendiri ya, buat kita sendiri untuk menjadi manusia yang baik. Lalu sharing alumni, kalian bisa mendengar pengalaman dari pagi tadi Pak Wage juga menjelaskan organisasi secara general, Pak Firdaus, Bu Yuni sudah menjelaskan manajemen dan administrasi organisasi, ditambah praktikal tekniknya dari Pak Umam dan Pak Rizko. Oh ya, ada pesan dari Pak Firdaus untuk segera digarap eventnya, dan kalau bisa hari Selasa kalian sudah fiksasi acara ya, dengan cara tadi kan alurnya sudah dijelaskan ya, caranya gimana untuk fiksasi acara sampai tahap akhir hari Selasa. Kalau perlu sudah bisa ya, benar Pak Firdaus ya, hari Selasa sudah settle lah istilahnya rencana-rencananya semuanya, dan sudah pimpinan sudah mengetahui semua seperti itu. Jadi nanti kalian tadi kan acara kan ada persiapan acara dan pasca acara, dan sebelum acara biasanya di persiapan ada gladi resik seperti itu. Mungkin di akhir sebelum kita tutup, mungkin Pak Rizko dan Pak Umam bisa bantu minta kita tuh di screenshot gitu satu layar. Bisa minta tolong Pak Umam atau Pak Rizko. Jadi bisa Pak.